Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya akhwatan fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, hari Ahad tanggal 19 Juli 2025, kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang insyaallah ta'ala kita akan membahas di Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-174 sampai 176. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada suri teladan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabar Bapak sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja silakan dibuka mushafnya atau Quran Androidnya di surah Al-Baqarah ayat 174. Kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. Saya baca, Bapak hadirin sekalian ikuti bacaan saya. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
Silakan selanjutnya baca terjemah. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Iya, baik, terima kasih, jazakumullah khair. Demikian tadi bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 176, dan kita juga sudah sama-sama mendengar tadi, menyimak tentang terjemahnya, terjemah dari ayat yang dibacakan tersebut. Selanjutnya mari kita sama-sama mengkaji bagaimana penafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang barusan kita baca tadi ya. Kita mulai dari ayat yang 174 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Inna, sesungguhnya, alladzina, yaitu orang-orang yang yaktumuna ya, yaktumuna artinya yang menyembunyikan, diambil dari kata mayaktumu ya, kitman, yaitu artinya menyembunyikan ya. Apa yang disembunyikan? Ma anzalallahu minal kitab, yaitu apa-apa yang Allah telah turunkan ya, berupa Alkitab ya, berupa apa? Alkitab. Jadi ayat ini masih bercerita atau membahas tentang apa? Kisah dari orang-orang apa? Orang-orang Yahudi ya, di mana orang-orang Yahudi ini memiliki karakter ya, atau memiliki sifat yang buruk. Salah satu sifat dan karakter yang buruk yang tidak boleh kita ikuti adalah kitman, yaitu menyembunyikan kebenaran ya, menyembunyikan ilmu ya, menyembunyikan suatu yang hak ya. Kenapa mereka menyembunyikan hal tersebut? Dari siapa mereka menyembunyikannya ya, dan siapa pelaku penyembunyi kebenaran tersebut? Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembunyikan ya, kebenaran tersebut adalah para pemuka agama orang-orang Yahudi atau ulama Yahudi ya, ustadz-ustadz Yahudi ya. Siapa mereka? Ada 4 orang, Pak. Ya, kalau di sini ada yang namanya pas kebetulan sama, nah ini mohon maaf ya. Yang pertama namanya Ka'ab bin Ashraf. Namanya Ka'ab bin Ashraf. Yang kedua namanya Ka'ab bin Asad. Sama-sama Ka'ab ya. 2 Ka'ab. Orang Yahudi, para ulama Yahudi. Ya, dai-dai Yahudi. Yang ketiga Malik bin As-Saif. Malik bin As-Saif. Dan yang terakhir namanya Abu Yasir bin Akhtab. Ya, Abu Yasir bin Akhtab. Ya. Jadi 4 orang ini adalah orang-orang yang pemuka Yahudi yang menyembunyikan apa? Kebenaran. Ya. Menyembunyikan kebenaran. Nah, pertanyaan yang kedua, kebenaran apa yang mereka sembunyikan? Yaitu kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dalam kitab Taurat mereka itu, Pak, sebenarnya sudah dibunyikan, sudah dijelaskan tentang bahwa nanti di akhir zaman ini ada nabi penutup akhir zaman.
namanya Muhammad. Bahkan ciri-cirinya sudah dijelaskan dalam kitab Taurat dan Injil. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Nah, jadi salah satu di antara ciri Nabi Muhammad itu di dalam kitab Taurat ataupun Injil ada sima. Sima itu ada tanda. Apa tandanya? Yaitu tanda bekas sujud. Ya. Simahum asaris sujud. Ada bekas sujud. Bukan bekas sujud kayak kita, hitam di jidat gitu ya, enggak begitu. Ya. Bahkan dua hitamnya kan? Kalau enggak hitam digesek-gesek jadi biar hitam, gitu kan? Biar ada tanda sujud. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Bahkan mereka ini mengetahui keberadaan Nabi Muhammad nanti di akhir zaman seperti layaknya mereka mengetahui ya anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Mereka itu mengetahui tentang keberadaan Nabi Muhammad layaknya seperti mengetahui ayah atau ibu mengetahui anak kandung. Bapak ibu kalau punya anak kan pasti tahu ya Pak ya ciri-ciri anak itu ya. Bahkan detil kan kita tahu ya, dari suaranya, dari tanda lahirnya. Bahkan ketika anak yang lahir itu kembar, pasti orang tua, ayah dan ibunya bisa ngebedain tuh mana si fulan, mana si fulan. Nah, begitulah orang-orang Yahudi yang mengetahui tentang kebenaran akan adanya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Lantas mereka sembunyikan berita tersebut, kebenaran tersebut, padahal sudah tercantum dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab selanjutnya yaitu kitab Injil. Nah, pertanyaan berikutnya, dari siapa mereka sembunyikan kebenaran itu Pak? Dari siapa Pak kira-kira? Dari pemeluknya, dari jamaahnya, ya, dari orang-orang Yahudi, ya. Yang menyembunyikan siapa? 4 orang tadi itu, ya, para pemuka-pemuka agama Yahudi. Yang disembunyikan adalah berita tentang nubuah atau tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa sembunyikannya? Dari para jamaah, para pemeluk agama Yahudi. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira motifnya apa Pak? Motifnya apa? Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Ya, mungkin Aki mau jawab duluan. Takut pulang. Jangan takut pulang. Kalau pulang gak makan. Iya. Jadi motifnya karena dunia. Karena apa Pak? Karena dunia. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika di Madinah itu memuliakan orang-orang Yahudi karena nenek moyang mereka. Ya, banyak memberikan jasa dan seterusnya. Bani Israel ya Pak ya. Apa itu? Mereka diberikan upeti, mereka diberikan hadiah, mereka diberikan amplop. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ustadz-ustadz, dai-dai, ulama-ulama Yahudi ini karena saking mulianya di tengah-tengah masyarakat Madinah, mereka sering diberikan hadiah-hadiah. Nah, maka ketika mereka tahu ternyata ada Nabi Muhammad itu sebagai penutup akhir zaman, dan mereka betul-betul menyaksikan ciri-cirinya itu 100% ya, akurat gitu ya, valid, ini Nabi nih akhir zaman. Nah, maka ada semacam kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Takut mereka digeser sehingga umat akan lebih peduli dan lebih care kepada Nabi Muhammad dibandingkan para pemuka-pemuka
Yahudi tersebut, sehingga otomatis menurunkan pendapatan. Nah, itulah problemnya atau alasannya kenapa mereka kitman, menyembunyikan kebenaran. Ya, faktor apa? Faktor dunia, Pak ya. Faktor dunia, faktor materi. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi mereka ini sengaja, Pak, sengaja menyembunyikan tentang kebenaran atau nubuah ya akhir zaman tersebut, padahal itu ada dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, gitu ya. Dan inilah keburukan dari orang-orang Yahudi, menyembunyikan berita, ya kan? Bahkan mereka menjual akidah-akidah keyakinan mereka dengan keuntungan dunia yang sedikit. Ya, dengan keuntungan apa? Dunia yang sedikit. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk siapa? Untuk kita para dai, ya, agar kita senantiasa ya menyampaikan apa? Qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, perkataan yang jujur, ya, ilmu yang kita dapatkan jangan kita sembunyikan, ya, jangan kita apa? Sembunyikan. Katakan itu benar, jika salah maka katakan salah. Jika sunnah katakan sunnah, kalau bid'ah katakan bid'ah, gitu kan? Kalau syirik katakan syirik, kalau tauhid katakan tauhid. Jangan disembunyikan, apalagi karena urusan dunia. Nah, sebenarnya ayat ini pernah kita bahas di ayat sebelumnya, Pak. Masih ingat mungkin ya? Di ayat surat Al-Baqarah 154, yaitu tentang orang-orang Yahudi juga, yaitu menyembunyikan kebenaran. Ya. Tapi bedanya kalau ayat sebelumnya itu balasan atau ancamannya yaitu ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, kan begitu ya? Balasan dan ancaman bagi orang yang menyembunyikan kebenaran adalah laknat. Ya, laknat, jauhkan dari rahmat Allah, malaikat bahkan dilaknat oleh semua manusia. Nah, kalau ayat ini balasannya ngeri-ngeri sedap. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala katakan, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu nantinya ya akan dibalas dengan berupa siksa api neraka. Bahkan mereka memakan api-api itu ke dalam perut mereka. Ini balasan atau ancaman ya bagi orang-orang yang menyembunyikan apa, Pak? Menyembunyikan kebenaran. Nah, sebelum kita masuk kepada balasan dan ancaman tersebut, Allah katakan ya, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Ya, jadi innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Yashtarun ini dari bahasa Arab, dari kata apa? Ishtara yashtar. Artinya apa, Pak? Membeli. Ya, kalau menjual ba'a yabi'u. Ya, artinya menjual. Nah, cuman dalam terjemahannya tadi apa Ustadz Imanto? Nah, harusnya secara bahasa Arabnya artinya membeli. Ya, tetapi diterjemahkan dengan kata menjual ya. Kenapa kira-kira, Pak, seperti itu, Pak? Ada pepatah Betawi, lu jual gua beli katanya. Bener ya? Iya. Artinya ya, meskipun secara makna lugah yashtarun itu artinya membeli. Ya. Kalau menjual itu ba'a yabi'u, bi'tu. Ya, saya menjual kepadamu. Ya, seperti itu. Maka terjemah yang lebih tepat itu sebenarnya menukar, ya,
Wa yashtaruna bihi, mereka menukar. Bihinya ini kembali kepada siapa? Iya, bihinya kembali kepada siapa? Alkitab tadi itu, ya, kepada kebenaran, ya, tentang Nabi Muhammad tadi. Mereka tukar kebenaran tersebut samanan qalila, dengan harga yang apa? Yang murah. Jadi kalau jual beli biasanya pengen cari untung ya Pak ya. Kenapa di sini Allah sebut samanan qalila, yaitu dengan harga yang apa? Yang murah atau dengan harga yang sedikit. Ada yang tahu jawabannya? Cepat laku. Bukan begitu. Bukan, salah itu. Kenapa disebut samanan qalila, dengan harga yang murah, remeh ya? Karena perbandingannya apa yang mereka dapatkan berupa upeti materi tadi, kalau perbandingannya akhirat itu sangat samanan qalila, sangat murah sekali. Karena nanti di akhir ceritanya mereka diancam neraka, bahkan kekal abadi di dalamnya. Jadi kalau perbandingannya akhirat dengan dunia yang mereka dapatkan itu sedikit, hanya samanan qalila, sedikit sekali. Tapi kalau perbandingannya dunia dengan apa yang mereka dapatkan, ya gede Pak, besar. Materi tadi itu ya, materi dunia tadi. Bagaimana tidak besar? Satu kali ceramah 1 jam dikasih amplop 15 juta. Itu Ustadz Sunnah, kata Ustadz siapa namanya? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda pernah 1 kali ceramah, dia bilang ada Ustadz Sunnah, Ustadz Salaf. Ketika diundang ceramah, dia minta tarif 1 jamnya 15 juta. 1 jam. Jadi saya hitung tadi 5:30 sampai 6:30. Pulang 15 juta lumayan. 1 motor Vario 1 jam 15 juta ya. Akhirnya ketika majelis taklim itu mengundang Ustadz Firanda, ya sama manajernya ditanya, kalau mengundang Ustadz berapa bayarnya gitu ya. Ditanya seperti itu. Ya kalau mengundang saya nggak perlu ditarik bayar sekian, tidak. Artinya ya berapa saja silakan. Ustadz Firanda, yang Ustadz Sunnah yang tanda kutip oknum tadi itu, Ustadz Salaf itu yang tadi minta patok 1 jam 15 juta. Ada itu Pak, ternyata bukan Ustadz ya, Ustadz apa namanya, Ustadz yang sebelah saja, ternyata Ustadz yang katanya Sunnah yang Salaf juga ada oknum yang seperti itu, minta tarif sejam 15 juta. Nah itu kalau ditimbang dunianya ya memang luar biasa, menarik sekali Pak. Itulah makanya Allah katakan dalam ayat ini, Allah telanjangi pemuka-pemuka orang-orang Yahudi tadi. Dengan cara apa? Allah sikap itu bahwa mereka itu menyembunyikan kebenaran karena pengen cuan, kira-kira seperti itu, pengen mendapatkan untung dunia. Maka nggak heran ya kalau kita undang-undang ustadz yang tanda kutip ya, ustadz seleb, ustadz yang ya datang kan mobilnya Alphard kan gitu ya. Ya boleh jadi karena tadi sejam 15 juta lah, kali kalau sehari 3 kali majelis taklim udah 45 juta. Bisa nyicil Alphard satu kan. Ya. Itu dunia Pak. Dunia. Memang uang itu luar biasa ya. Gak kenal ustadz, gak kenal dai, gak kenal ulama. Kalau sudah bicara duit, uang, waduh, ya repot. Memang fitnah ya, fitnah dunia Pak ya. Saya juga kalau ditawarin seperti itu ngeri-ngeri juga saya. Pulang-pulang Ustadz sudah di TF-nya 15 juta, aduh, kan jadi gemeter gitu ya, gemeter ngelihat itunya hasilnya. TF-nya 15 juta. Saya sepengalaman dakwah saya pernah diajak ceramah di pulau apa namanya, Anambas ya, itu pun jadi badalnya Ustadz Hidayatnya, Pulau Anambas ini. Sehari
dapat honor 1 juta. Bagi saya itu udah besar banget itu, ya. 1 juta sehari gitu, Pak. Itu kalau sejam 15 juta kali 24 jam berapa? Gitu kan? Ustadz Sunnah, Ustadz Salaf, gitu kan? Ada ceramahnya, bukan saya ngarang-ngarang, dari Ustadz Firanda sendiri menyampaikan seperti itu. Jadi memang samanan qalila, harga yang sedikit itu kalau dibandingkan dunia memang besar gitu, luar biasa, wow gitu. Tapi samanan qalila Allah bandingkannya dengan akhirat. Kecil itu dunia itu, kecil, sangat kecil. Kenapa? Karena mereka nanti akan disiksa di neraka, disuruh makan api, bahkan kekal di dalam neraka. Jadi apa yang mereka dapatkan itu hanya keuntungan sedikit, ya, keuntungan dunia sedikit, ya kan? Maka Allah katakan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Maka mereka itu akan memakan yang namanya apa? Api di perut-perut mereka. Jadi orang-orang yang menukar dengan harta dunia, ya, maka sesungguhnya apa yang mereka makan dari hasil dunia tadi, Pak, ya, hasil ceramah tadi itu, maka balasan bagi mereka itu kelak di akhirat adalah api yang di dalam neraka itu akan dimasukkan ke dalam perut-perut mereka, ya kan? Sehingga ya tersiksa mereka, hangus, ya kan? Kulitnya gosong, kira-kira seperti itu. Kalau sudah gosong gimana kira-kira? Ganti kulit baru, ya kan? Begitu kata Allah dalam surat Fussilat, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, kata Allah kan begitu. Kalau kulitnya sudah gosong, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit baru, ya kan? Supaya apa? Liyadzuqul adzab. Nih 15 juta per jamnya, rasanya gimana? Mantap toh? Nah gitu kira-kira. Ya kan? Dia tukar dunia 15 juta per jam tadi dengan siksa neraka, ya kan? Seperti itu. Nah ini sama seperti siksaannya orang-orang yang makan harta anak yatim, Pak. Ya, makan harta anak yatim itu sama siksaannya seperti menyembunyikan kebenaran tadi. Kata Allah dalam surat An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, tapi syaratnya dengan cara yang zalim. Cara zalim itu misalkan ada orang sedekah kepada anak yatim, Ustaz titip ya 10 juta buat anak yatim. Dia ambil 8 juta, 2 jutanya buat anak yatim. Nah ini zalim ini. Zalim. Ya. Biaya admin. Adminnya terlalu besar, Pak. Masa admin 8 juta? Ya kan? Ada nggak yang begitu? Ada, dan banyak. Ya, betul banyak, Pak. Dan ini kezoliman. Ya, saya sendiri bukan pernah ngambil uang anak yatim, bukan. Pernah jadi fundraising, menggalang dana anak yatim itu ya. Ketika anak yatim itu disantuni satu persatu, dikasih amplop dari donaturnya. Ketika sudah nyampe asrama, amplopnya diambil lagi. Sama itu, sama lembaga yayasan amil zakat. Nah, kata saya, kenapa kok diambil lagi, Pak? Ya kita koordinir ini, maksudnya kita atur gitu uangnya seperti itu. Cuman kan kurang etis, sudah dikasih ke anaknya, diambil lagi. Ya namanya anak kecil kan sudah dapat duit, hore kan gitu. Lah nyampe asrama diambil lagi, nangis dia kan gitu. Kurang etis maksudnya, tata caranya kan gitu. Kalau mau yang mungkin ngasihnya ke lembaganya kan nanti diatur, dikasih kan seperti itu. Udah dikasih diambil lagi kan seperti itu. Wallahu a'lam, betulkah nanti kembali lagi ke anak yatim atau dikelola untuk yang lain kan seperti itu. Untuk makan atau untuk yang lain, ya kan? Nah, maka orang yang makan harta anak yatim zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran, maka mereka itu seperti memakan api neraka, ya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sa'ir. Sa'ir itu yang menyala-nyala. Ya, sa'ir ya, yang menyala-nyala. Nah, maka ngeri, Pak ya. Mengeri ya.
menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau kita belum siap jadi dai, lebih baik janganlah, karena jadi dai itu ujiannya besar ya, besar banget. Untungnya nggak seberapa, tanda kutip ya, tapi pertanggungjawaban di akhiratnya luar biasa. Dalam hadis sahih itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seorang dai nanti masuk dalam neraka. Diceritakan perutnya tercerai-berai, isi keluar semua, ususnya segala macam. Orang-orang keliling di dalam neraka. Bukannya kamu dulu sering ceramah, sering ngajak kebaikan-kebaikan gitu ya, melarang saya supaya tidak berbuat zina, buat ini segala macam. Iya, tapi katanya apa? Saya ngasih kalian sering ngajak kepada kebaikan, tapi saya nggak pernah jalanin kebaikan tersebut. Saya melarang kalian untuk tidak berbuat maksiat, justru saya yang melaksanain maksiat tersebut. Nah, yaitu orang-orang yang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia hanya ngomong saja, pandai retorika, tapi untuk amalnya tidak ada. NATO ya, not action, talk only. Ya, itu penceramah jargonnya ya. Hati-hati, maka ngerti Pak. Ya, pertanggungjawabannya ya dunia akhirat ya, seperti itu. Jadi kalau hanya mengharapkan dunia saja nggak sebanding lah menurut saya dengan apa yang kita dapatkan dari DKM ini. Justru kalau bisa saya itu punya visi dai-dai ini sudah nggak usah ngambil dari DKM, justru dia ngasih ke DKM kan gitu. Dari mana dia dapatnya? Usaha, dari bisnis, dari berdagang kan begitu. Dari ada semacam entrepreneur gitu. Jadi dai-preneur. Cara mencari kehidupan ma'isyahnya bukan dari masjid, tapi dia memang punya satu bidang usaha tersendiri. Entah itu jadi pedagang somai atau apa kan gitu kan. Ya nggak masalah atau dia jadi apa kan ya. Iya kan gitu. Kan pernah waktu itu Pak Faisal cerita ya, ada orang jualan dimsum ya. Satu hari bisa menghabiskan berapa ribu pieces kan gitu. Kali saja 3.000 satu piecesnya kan lumayan kan. Bos apa? Dimsum. Gitu ya. Dai dimsum. Saya yakin bisa, cuma memang kurang tercerahkan. Banyak hari ini dai itu orientasinya kalau ceramah ya ke sana. Seperti itu. Bahkan kalau ibaratnya ada ustadz yang satu sudah punya lahan di situ, wah bahaya nih kalau masuk ustadz baru kan gitu. Kayak tadi itu semacam kayak ada tanda kutip ya saingan ya, seperti itu. Nah, saya kurang setuju juga kalau demikian. Kalau menurut saya lebih baik dia berwirausaha ya, wirausaha. Sehingga ke depan jangan lagi mengharapkan dari DKM, justru dia support DKM kalau bisa kan, seperti itu. Nah, maka orang-orang yang memakan harta anak yatim, menyembunyikan kebenaran, mereka disiksa dalam neraka. Bukan hanya dapat siksa dalam neraka, Pak, tapi kata Allah apa? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Triple siksanya. Kalau yang dalam surat Al-Baqarah juga 154 tadi itu hanya dilaknat. Kalau ini 3. Yang pertama masuk neraka, yang kedua tidak diajak bicara sama Allah, yang ketiga tidak dibersihkan, tidak disucikan. Bahkan 4, walahum adzabun alim, mereka dapat azab siksa yang pedih. Nah, itu Pak. Nah, kira-kira kenapa Allah sebutkan ya sifat dan karakter orang-orang Yahudi dalam satu surat, bahkan ayatnya nggak terlalu jauh gitu ya, 154, 174 ya. 154 betul bukan ya? 100 berapa Pak? Yang tentang orang-orang Yahudi menyembunyikan menyembunyikan ya kitabnya. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ayat berapa itu? (159). Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, bukan ya? Ya, benar, 159.
Innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Nah, itu kan orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayyinati wal huda, ya kan, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, laknat ya. Hanya mendapatkan laknat saja. Nah, kalau ayat ini, ayat 174 ini, Pak, masuk neraka, kemudian apa lagi siksanya? Wala yukallimuhumullah, tidak diajak bicara sama Allah. Itu siksaan bukan, Pak, kira-kira? Siksaan. Betul, Pak? Kalau Pak Aswan punya istri, ya, istrinya nggak negur semalam, kira-kira gimana itu? Woi. Kenapa begitu, coba? Iya. Atau sebaliknya, ketika ada istri, suami pulang, suami cemberut kan gitu ya, gak negur istrinya seharian full. Gimana tuh perasaan wanita itu, Pak, kira-kira, Pak? Pasti ini ya, sakit ya kan? Ya. Siksaan yang terperih itu ya bukan dipukul tapi didiamkan. Begitu Allah nanti menyiksa orang-orang kafir itu, didiamkan, gak diajak ngobrol. Padahal nanti manusia itu bisa ngobrol sama Allah. Bahkan bukan ngobrol, langsung melihat wajahnya. Kata Allah dalam surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhirah. Nanti kita kalau masuk surga, itu Allah buka tirai sehingga wajahnya itu tampak kelihatan jelas. Maka orang-orang kafir ini gak bisa ngelihat wajah Allah, gak bisa berbicara sama Allah. Kenapa? Karena mereka di neraka. Orang-orang di neraka kan gak bisa berbicara dan gak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang mukmin kan gitu, bisa bertemu bahkan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didiamkan, Pak, bayangkan. Wala yuzakkihim, bahkan mereka tidak disucikan, tidak dibersihkan atas dosa-dosanya. Beda dengan orang mukmin kan, meskipun dia dosanya besar, tapi dia masuk neraka kan sesaat, hanya untuk pembersihan ya. Setelah itu mereka masuk lagi ke dalam surga. Nah, orang kafir ini mereka kekal di dalam neraka. Walahum adzabun alim. Nah, maka ngeri, Pak ya. Ngeri sekali ya. Hati-hati, Pak ya. Jangan sampai kita masuk dalam neraka ya. Salah satu di antara perbuatan yang bisa mengancam kita masuk neraka atau memakan api neraka adalah orang-orang yang makan dan minum ya dengan menggunakan yang namanya alat yang terbuat dari emas ya. Nah, ini salah satu di antaranya. Alladzina ya'kuluna aw yashrabu fi aniyatid dzahab wal fiddah. Orang-orang yang makan minum tapi wadahnya itu dari emas dan perak. Ya, hati-hati ya. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Maka kelak nanti di akhirat dia makan dari api neraka jahanam. Gara-gara asbabnya makan dan minum terbuat dari apa? Emas dan perak. Nah, ini kan seperti itu. Kemudian ada sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatul la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia, Pak. Nanti di akhirat itu tidak diajak bicara, bahkan ditoleh, dilihat, ditengok begini juga tidak. Bahkan mereka tidak disucikan. Siapa kira-kira, Pak? Yang pertama, syaikhun zanin. Bapak-bapak yang sudah tua lanjut usia, zanin, berzina. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, yang sudah lanjut usia itu ciri-cirinya 40 tahun ke atas. Nah, itu lansia. Kalau saya masih di bawah lansia, Pak. Di bawah 40 saya, ya. Jadi syekhun zani, kakek-kakek orang tua yang berzina. Makanya ada salah satu zikir pagi petang itu, Pak, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Apa itu? Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'il kibar.
Ya Allah, jauhkan kami dari sifat malas, wasu'il kibar, dan keburukan di masa tua. Ya, keburukan di masa tua. Karena memang hakikatnya hari ini banyak yang sudah tua makin jadi. Ya, makanya tua-tua keladi itu ya, makin tua makin jadi. Maksudnya makin jadi itu makin enggak bener kan gitu ya. Maka kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek nakal gitu ya, kasih STNK Pak. STNK itu sudah tua nakal kembali. Gitu. Ya, kasih STNK. Ya, sudah tua nakal kembali dia ya. Mungkin masa kecilnya kurang bahagia ya. Kakek mencabuli anak kecil, kan banyak itu kejadian di TV itu ya. Mencabuli cucunya, ponakannya atau tetangganya kan gitu. Banyak ya kasus-kasus demikian. Yang kedua, wa malikul kadzdzab, orang yang tidak diajak bicara, tidak dilihat dan tidak dibersihkan. Siapa itu? Malik, yaitu siapa? Ya, penguasa yang dusta. Penguasa yang suka bohong, ya kan? Nah, ini banyak ini. Penguasa itu mulai dari presiden, menteri, kemudian di bawahnya jajarannya. Ya, kalau bohong, hati-hati. Masuk dalam ayat ini, wa malikun kadzdzab, penguasa yang berdusta. Ketika dia disidang di mahkamah, di majelis hakim, dia berbohong, masuk dalam hadis ini, wa malikun kadzdzab. Ya, sekarang lagi viral tentang kasusnya Tom Lembong kan, tentang dugaan korupsi gula ya. Tetapi sudah vonis Pak katanya, di penjara 4,5 tahun. Ya, ada yang berpendapat katanya sudah terang benderang tuh dalam persidangan sebenarnya yang bersangkutan katanya tidak bersalah gitu ya. Sudah tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bersalah, cuman tetap divonis katanya 4,5 tahun. Ya, kita wallahu a'lam bishawab. Kita nggak ngerti ya tentang masalah itu, kita serahkan kepada yang berwenang. Kalau memang hakim betul dan jujur, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia berdusta, karena kan banyak kejadian kayak itu Pak ya. Para hakim di tanda kutip ya, disogok, dan banyak kejadian sebelumnya kan seperti itu ya. Disogok, disuap, akhirnya memutarbalikkan, tadinya salah jadi benar, atau sebaliknya, tadinya benar orang tersebut jadi bersalah gara-gara tadi itu, gara-gara uang miliaran kan gitu, sogok suap tadi kan seperti itu. Nah, maka dalam hal ini hati-hati, malikun kadzdzab. Nah, yang terakhir Pak, wa a'ilun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Nah, ini aduh, orang miskin tapi sombong. Nah, ini yang kacau ini. Orang kaya sombong itu wajar ya, karena ada yang disombongin, yaitu berupa materi. Nah, kalau orang miskin kira-kira apa yang disombongin Pak ya? Apa Pak? Sombong apa kira-kira? Kemiskinannya. Waduh, miskinnya sombong. Nah, ini kacau ini ya. Jadi orang miskin yang sombong ini termasuk dalam kategori 3 tadi Pak. Tidak diajak bicara, tidak ditengok, ditoleh sama Allah, bahkan tidak disucikan. Nah, maka kalau sudah miskin, jangan juga sombong. Udah miskin, hidup lagi. Astagfirullahaladzim. Kadang orang hari ini emang gitu ya, terlalu sering nonton sinetron. Kalau anak muda sering nonton drakor Pak, drama Korea atau drama Cina ini ya, pengen kaya kan gitu ya, akhirnya jadi nggak karuan ya hidupnya. Terakhir Allah katakan, ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Maka mereka itulah orang-orang yang menjual ya, atau menukar kesesatan dengan petunjuk, wal 'adzaba bil maghfirah, azab dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fama asbarahum 'alan nar, alangkah beraninya mereka itu ya menentang api. Maksudnya alangkah tangguhnya orang-orang tadi itu menahan siksa api neraka gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, padahal siksa neraka itu kan jelas ya, mengerikan ya, kemudian pedih dan seterusnya, tapi mereka mampu itu asbarahum
sabar akan siksa api neraka kan? Iya, dari kata sobaro ya, asbarahum. Mereka sabar benar gitu ngadepin apa? Siksaan api neraka. Dzalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqq. Demikian itulah karena Allah telah menurunkan Alkitab ya dengan benar ya, yaitu maksudnya Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti yang nyata, tetapi Allah ya melihat nabinya dan kitab-kitabnya diperolok ya, diolok-olokkan oleh orang-orang Yahudi ya, oleh orang-orang kafir ya kan, sehingga ya Allah katakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id ya, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih, maksudnya berselisih tentang apa ini Pak? Ya, tentang kebenaran ya. Ya, maka la fi shiqaqin ba'id. Mereka itu dalam penyimpangan yang benar. Apa namanya? Dari penyimpangan yang jauh ya, yang jauh dari kebenaran. Nah, alhasil kesimpulannya bahwa Bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, bahwa ini sebagai ibroh ya Pak ya. Jadi kisah tentang Bani Israil ini enggak ujuk-ujuk Allah cantumkan saja, melainkan pasti ada ibrohnya. Nanti kalau Bapak belajar ilmu tafsir itu ada sebuah kaidah begini Pak. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah dalam ayat Al-Qur'an itu kita bisa ambil dari keumuman lafadznya, bukan sebab ayat itu diturunkan. Ini kan kalau kita lihat runtutan ceritanya berkaitan dengan Nabi Muhammad kan, ya khitab lawan bicaranya, bahwa Nabi Muhammad datang tapi dakwahnya nggak diterima oleh Yahudi kan, akhirnya mereka sembunyikan dan seterusnya kan gitu. Itu sebabnya ini, khususnya. Tapi kan ibrah secara umum bisa kita ambil. Apa itu ibrahnya? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim jangan punya sifat dan karakter seperti Yahud. Apa itu? Suka menyembunyikan kebenaran ya. Jadi selagi bisa kita sampaikan kebenaran itu, sampaikan saja dengan cara yang bijak tentunya Pak ya, dengan cara yang hikmah, yang mau'idotil hasanah kan gitu kan. Atau paling maksimal wajadilhum billati ya ahsan. Kalaupun debatnya bukan debat kusir kan, tapi debat argumentatif kan gitu. Ada referensi, ada kitabnya kan begitu ya Pak ya. Jadi jangan disembunyikan, sampaikan saya kebenaran. Tapi kalau kita juga nggak tahu tentang kebenaran itu, ya jangan sok tahu juga. Semua pertanyaan dari jamaah dijawab sama dia kan, kayak ChatGPT saja semua tahu kan gitu ya. Padahal kan Ustadz juga punya keterbatasan ya kan, ya bilang saja Allahu a'lam bishawab ya kan. Seperti pekan kajian yang lalu kan ada yang nanya bagaimana hukum memakan daging apa kemarin itu Pak, bekicot ya, bekicot ya. Kan saya nggak tahu gimana hukum makan daging bekicotnya. Kita jawab saja wallahu a'lam, karena wallahu a'lam itu bagian dari ilmu, bagian dari agama. Jadi kalau nggak tahu ya katakan saja wallahu a'lam, nggak tahu. Nanti kita coba cari gitu kan jawabannya tentang hal tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi ibrahnya jangan menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, kita juga diberikan ibrah pelajaran dari kisah ini, bahwa jangan menjual agama demi keuntungan dunia. Ini yang hari ini kita harus waspadai. Para dai-dai harus dibekali sebenarnya keterampilan khusus ya Pak ya, supaya dia tidak berpangku tangan kepada jamaah kan gitu. Karena kalau dia anggap itu sebagai penghasilan atau profesi, nanti dia akan berhitung Pak, berhitung. Ini di Masjid Ham ini sekian nih honornya. Nanti habis dari sini saya ke sono honornya sekian. Sehari saya bisa 1 juta nih. Kalau sebulan kaya saya kan gitu. Berhitung dia, ya kan? Berhitung dari honor-honor yang diberikan. Meskipun para ulama berpendapat boleh kita mengambil upah ya atau honor dari kita mengisi Al-Quran, kajian dan seterusnya, boleh, diperbolehkan seperti itu. Cuman kalau bisa kita mencari sebuah usaha selain dari itu lebih ahsan ya, sehingga tidak berharap kepada jamaah. Takutnya nanti kecewa ya Pak ya, takutnya kecewa pas DKM ngasih amplop, amplopnya ketuker gitu kan,
Ya harusnya ini buat bayar token 100.000 gitu kan. Dia kasih ke ustadz pas nyampe rumah, loh kok 100.000 gitu kan. Nah ini dia telepon itu pengolahnya, Pak, kok saya ceramah dikasih sekian gitu. Itu pernah juga di YouTube itu ada ustadz yang viral juga, saya nggak sebut namanya. Dia ngisi ceramah di Kalimantan, diundang oleh bos tambang ya, dikasih sekali ceramah 100 juta. Viral ustadz yang viral kemarin, yang menghina tukang es ketika ceramah itu ya. Kata dia, kok bapak ngasih saya cuma segini? Kenapa? Karena itu dangdut itu biduan dikasih honor yang sama kurang lebih gitu kan. Kalau mau jangan segini, saya balikin lagi gitu kan. Akhirnya pulang dia cerita dikasih 150 juta. 150 juta sekali ceramah gitu kan. Wah, luar biasa itu, Pak. Fantastis ya. Sekali ceramah 150 juta. Libur setahun. Ada kajiannya di YouTube-nya, ada itu. Bapak cek saja nanti. 150 juta. Luar biasa. Ya. Dan ini fitnah dunia memang. Hati-hati. Maka itulah beberapa ibrah yang bisa kita ambil pelajaran. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut ayat 100 berapa? 77 ya, tentang laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya, ini tentang kebaikan-kebaikan ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Demikian, kalau ada pertanyaan sambil sarapan saja. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.